Oke, sebelum dimulai, baiknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan podcast ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Ya, sekarang alhamdulillah sudah ada yang nonton, udah ada 17. Wah, itu teman-teman kalian semua tuh ya kan lagi pada komen. Ada Mbak Kisma, eh, ada Mbak Zulkarnain. Wah, Masya Allah. Mbak lagi. Kisma, Kisma. Ada Mas Faisal, ya kan? Mbak Anis. Hai, anak Jogja. Wah, Masya Allah. Oke, langsung saja nih. Tanpa berpanjang kata, saya minta dari ketiga narasumber ini bisa apa ya, memperkenalkan diri ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dwice, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Fitri Alrida, bisa dipanggil Dwice. Sekarang saya sedang berada di Bumi Asri, kuliah di Universitas Diponegoro semester 7. Ambil jurusan apa? Jurusan Informatika, Informatika. Sekarang semester berapa? semester 7, Mas. Semester 7. Baru semester awal semester 7. Prisma. Oh, gitu ya. Universitas di apa tadi? Di Penogoro. Ponegoro. Ya, Daerah mana itu? Jogja ya? Semarang, Mas. Oh, Semarang. Oh, Mas. Semarang. Oke. Mbak Dwi C. Saya biasanya manggil kamu Dwi C ya, karena terus terang sampai hari ini saya nggak tahu nih kepanjangan nama kamu itu C-nya itu apa sih? Mungkin dari Cahyani. penonton siapa C-nya? Cahyani. Oh, Cahyani. Oke, oke. Terus terang saya kemarin sempat sempat apa ya? Sempat menanyakan nama panjang kamu itu siapa ya gitu kan. Kalau Mbak Dwi N kan tahu nih Mbak Dwi Nur siapa gitu. Tapi N-nya tahu Nur. Kalau kamu tuh C-nya saya nggak tahu. Baru tahu kemarin waktu apa? Waktu ngasih atau apa ngelengkapi nama lengkapnya. Oke, lanjut sekarang ke silakan Mbak Ristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ristina Widiani, biasa dipanggil Wiwit. Sekarang lagi di Jogja, kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Uh, Jurusan psikologi semester akhir. Doakan cepat lulus. Amin. Amin. Sekarang semester berapa? Semester akhir ya? Apa sama Iya, semester 7? Sama semester 7 8 apa? kalau 8 Oh, kalau di 8 ya? kampus saya masih masuknya 8. Oh gitu. Tapi kok beda ya sama Mbak Dwi C tadi ya? Mbak Dwi C tadi masih semester 7. Kok harusnya sekarang kan Iya, harusnya apa ya? Kenapa? Telat sehari atau Aku gimana baru Mbak Dwi C? selesai semester 6. Jadi habis itu sekarang lagi per liburan. kampus Terus beda-beda. akhir Agustus ini semester 7. Jadi kalau Undip itu emang lebih cepat dia sistem pembelajarannya. Liburannya juga lebih cepat. Oh gitu. Jadi lebih cepat ya, bukan lebih lama ya? Ya, lebih cepat. Oke oke oke. Berarti Mbak Ristina tadi semester 8, Mbak Dwi C baru semester 7 ya? Oke, sekarang masuk ke Mbak Dwi N. Silakan Mbak Dwi N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aini Farha. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan biologi. Terus saya masih semester 6 lagi UAS. Doakan ya teman-teman. Semangat. Semester 6 lagi UAS. Ngambil jurusan apa tadi? Biologi. Biologi. Oh, ya. Jadi dari ketiga narasumber ini keahliannya beda-beda. Yang satu tadi keahlian ngambil jurusan informatika, Mbak Dwi N. Mbak Ristina tadi sosiologi ya. Bener nggak? Psikologi. Apa? Bener, Psikologi benar. sosiologi. Kalau Mbak Dwi N, Psikologi. oh psikologi. Kalau Mbak Dwi N tadi yang saya dengar itu tadi biologi. Iya. Oh, kayaknya loading nih kayaknya Mbak Dwi N ya. Oke, nggak masalah. Jadi teman-teman kalau misalkan suara saya menghilang, tolong
kasih tahu ya. Karena memang saya lagi meeting juga nih. Siap, Ada Mas. 2 HP. Oke, langsung saja nih ada beberapa pertanyaan nih yang pengen saya sampaikan. Saya pengen tahu dong cerita kamu awal-awal kamu masuk Prisma itu bagaimana? Bisa nggak share-share ke kita-kita supaya teman-teman yang hari ini lagi nonton live streaming ini bisa ngambil ngambil dalam arti bisa mencontoh kalian gitu loh, ngambil sisi baiknya. Coba dimulai dari Mbak Dwi N. Awal mula kamu gabung Prisma. Dwi N. Dwi N atau Dwi C? Dwi N. Oke. Pertama kali gabung se- itu pada saat momen sebenarnya- apa? Sebenarnya dulu pertama kali saya ada tergerak ikut Prisma itu SMP kelas 1 atau kelas 2. Terus dulu zamannya masih SMS, BBM kalau nggak salah. Lah terus karena cuma ikut sekali kalau nggak salah narikin infak itu, terus jadi pengen ikut lagi. Cuma kan udah nyantumin nomor dan segala macam, tapi ternyata nggak pernah dihubungin. Padahal saya udah berharap banget. Terus habis itu oh ya udahlah, mungkin nanti dulu gitu. Terus pas masuknya yang benarnya itu pas SMA awal masuknya. Pas masuk pertama kali SMA. Itu gara-gara apa ya? Kayaknya kajian kalau nggak salah, saya juga lupa ingat. Jadi Mbak Dwi N sebenarnya ngikut pertama kali kegiatan Prisma itu pada saat SMP ya? Pada saat narikin Iya. infak. Lalu nitip nomor telepon itu berharap di WA sama siapa itu? Maksudnya sama ketuanya kah? Atau sama anggota lain gitu? Sama waktu itu kalau nggak salah sama Mbak Anita kalau nggak salah ini Mbak. katanya nanti dihubungi lagi gitu kalau misalnya ada kegiatan Prisma. Tapi saya tunggu setiap hari nggak ada sampai saya SMA. Nah, itu ketika masuk waktu SMA kelas berapa Mbak Dwi N? Masuk ke Prisma? Kalau nggak salah baru masuk SMA terus masuk Prisma juga, atau kelas 3 SMP ya? Agak lupa sih Mas. Kamu sendiri Kelas 1 Dewi. atau Iya kayaknya kamu kelas sendiri? 1. Kelas 1. Kamu sendiri atau kalian Bareng. bertiga nih langsung? Bareng kompak gitu? Iya kompak bertiga langsung masuk Prisma gitu ya? Atau banyak kan sama Mbak Kisma atau sama Mbak Lutfia gitu? Kayaknya aku dulu gak ya? Iya, Nah, saya nggak Mbak tahu. Ristina dulu. Waktu itu zamannya masih Mbak Ristina sama yang Ani nggak sih Mbak? Mas Fendi. Iya, Ya, Manani, Mas Yoga Yogi. Oh, waktu momen apa nih kalau boleh tahu Mbak Dwi N pertama kali ngikut? Saya agak lupa sih Mas, kayaknya waktu itu kajian kalau nggak salah. Kajian Prisma lah ya. Nah, itu ketika kamu gabung ke Prisma, ada nggak kakak-kakak yang kamu kenal selain dari Mbak Anita? Atau dari cowok-cowok yang kamu kenal gitu? Saya kenal Mas Wendy jelas, terus Kayaknya yang Mbak Ristina jelas kenal sama Mbak Ana Ani. Terus siapa lagi ya? Agak lupa. Pokoknya masih yang angkatan-angkatan lama itu saya ini tahu, cuma kalau untuk kenalnya juga ya nggak kenal-kenal banget. Kalau Maksudnya- sama Mas Ari kenal nggak? Sudah kenal duluan apa? Iya. Sudah kenal. Sama Mas Ari udah kenal duluan ya? Oh, iya. Mas Ari itu terkenal di mana-mana. Oke, terima kasih Mbak Dwi N. Sekarang beralih ke Mbak Ristina nih. Kita pengen tahu juga nih Mbak Ristina pertama kali gabung ke Prisma itu pada saat momen apa sih? Lalu siapa? Adakah yang ngajak atau memang punya inisiatif sendiri mau gabung ke Prisma untuk menambah teman atau gimana? Silakan bisa diceritakan ke kita-kita.
Dulu itu kalau nggak salah sebelum UMI seminar UN masih ketuanya Mas Wendy. Pernah. Pernah? Kapan ya? Yang ngajarin Mbak Suci. Yang ngajarin Mbak Suci. Oh, Mas Suci, Kapan Mas itu ya? Teguh, Mas Ari pernah pokoknya. Iya, Itu pernah benar. bertiga di mana? tahun 2016 apa ya kalau nggak salah. Iya, di mana tuh? 2015 nggak Maksudnya sih? di RT kamu? Di RT 9. Di dulu Di- tempatnya majelis taklim. Ya nggak tahu sih nggak mau Oh, yang di ini, di TPA sekarang, TPA Iya. TK. yang tempatnya Pak Ririn yang sekarang jadi rumahnya Pak Ririn. Oh iya, iya. Ah, iya, saya baru ingat ya. Ah, benar. Saya kalau tidak salah saya juga pernah ngisi di sana. Nah, Iya, saya udah pernah ngisi di sana ya. Jadi kalian tuh ya, iya, ada Mas Mbak Adi Kisma juga juga ya. Ada Mbak Kisma juga, ada siapa lagi? Mbak Lutfia juga ada nggak? dulu Pada saat itu rame. ya? Iya. Mm-mm. Dan Mbak Anggit. Sekarang sepi ya. Iya, Nggak ada ada Mbak orang. Anggit juga benar. Wah, ini harusnya Mbak Anggit juga nonton nih ya kan? Kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita undang. Masalahnya Instagram Undang, Mas, cuma hanya undang, bisa, Mas. ya, masalahnya Instagram cuma hanya bisa 3 orang narasumbernya. Kalau banyak kan asik tuh. Jadi pengurus-pengurus lama yang sudah apa ya, yang merantau lah istilahnya, yang merantau itu pengennya saya undang juga gitu kan. Buat ngasih-ngasih kesan dan pengalaman ketika gabung di Prisma gitu. Oke, makasih Mbak Ristina. Jadi Mbak Ristina itu sudah bergabung sama ya waktu SMP ya berarti ya? Atau SMA kelas Saya 1 juga? kalau di SMA berarti saya SMP berarti. Kayaknya pokoknya Oh, Mas kalian pas tahunnya Mas Wendy aja. Setelah itu setahun ber- apa 1,5 tahun ganti Mas Fajar. berarti kalian ini umurnya memang nggak satu umur, sepantaran gitu atau beda-beda? Sepantaran sih. Oh, semuanya sepantaran. Iya. Sama Mbak Kisma juga Mudah-mudahan gitu. sepantaran tuh. Sepantaran. Oh, sepantaran juga. Berarti yang paling muda Mbak Lutfia ya kalau di gengnya kamu ya. Iya, Lucia. Oke. Ya udah, terima kasih nih Mbak Ristina. Sekarang coba ke Mbak Dwi N karena yang saya Dwi C. Saya sering kebalik nih nama kamu nih, Masya Allah. Aduh. Nah, sekarang ke Mbak Dwi C. Saya pikir Mbak Dwi C ini kan beda RT nih sama Mbak Ristina sama Mbak Dwi N. Nah, mungkin ada pengalaman menarik kali ketika kok bisa ketemu sama Mbak Dwi N, dari mana atau diajak sama siapa gabung ke Prisma. Silakan Mbak Dwi C. Kalau tahu Prisma sih apa ya, udah lumayan lama gitu. Cuman terus kan juga ada yang pernah ngajakin ke rumah, tapi yang diajak itu kakak saya bukan saya. Mungkin karena emang masih kecil gitu kan. Terus pas diajakin untuk gabung ke Prisma, diajakin sama Dwi N waktu kelas 1 SMA. Sama ya, berarti kelas 1 SMA. Itu kamu satu sekolahan sebelumnya karena udah kenal duluan atau memang temen lingkungan? Kenal di pengajian kayak tadi Mbak Risma. Gimana? Temen lingkungan. Oh, temen Kalau lingkungan, sama bukan satu. Dwi N temen. Kalau sama Dwi N, SMP bareng. Ya, Oh gitu. Jadi kalian SMP udah bareng. SMP bareng, SMA bareng juga nggak? Iya, Wah, Masya Allah. Tinggal kampusnya beda ya sekarang ya. iya. Oke. Nah, kamu pertama kali, berarti kamu bareng ya sama Mbak Dwi N itu bareng ya ketika SMA kelas 1. Kalau tadi Mbak Dwi N bilang SMA kelas 1 gabung ke Prisma, berarti pada saat kajian juga dong, acara kajian juga dong. Tapi saya ingetnya kalau nggak salah rapat bulanan, kayak ikut-ikutan rapat bulanan gitu. Oh gitu. Rapat Yang bulanan, pas hebat pulangnya banget ya. pulang kehujanan itu loh, Wi. Oh, musyawarah. Iya, Mas, bener. Itu. Musyawarah apa Pulangnya nih? Kayak- gaji. Ini loh Musyawarah yang apa ini nih? kayak udah selesai jabatan kalau nggak salah ya. Terus kayak ada evaluasi gitu-gitu. Tuh. Kayak ada peralihan pemilihan ketua Prisma ya. Dari Mas Wendy Ya, ke sebelum pemilihan Mas Fajar.
Iya ya, saya lupa. Udah lama banget itu. Kayak evaluasi gitu sih Mas, evaluasi kayak Prisma tuh Itu udah sejauh ini ngapain aja, laporan. Terus yang diundang tuh emang bukan orang Prisma, buat tahu kayak ini loh kemajuan Prisma kayak gitu. Namanya musyawarah apa gitu. itu di masjid. Itu di masjid apa di luar masjid Di masjid acaranya? Mas. Oh, di Di masjid. masjid. Oh iya, saya malah lupa saya itu. Aduh, bener-bener. Apa mungkin karena faktor umur kali ya? Oke, selanjutnya nih ya. Saya ada pertanyaan nih. Untuk kalian bertiga, kalian kan sudah dulu pernah gabung ke Prisma berapa tahun? Mbak Duem berapa tahun? Ada kali 6 tahun. 5. Iya ada 6 tahun. 6 tahun. Ada 5 sampai 6 tahun lah, 6 tahun. kurang lebih segitu ya. Iya. Nah, dari sekian lama gabung ke Prisma, kira-kira saya mau tanya nih ke ketiga narasumber saya nih. Kira-kira ada nggak kegiatan yang sampai hari ini masih berkesan bagi kalian? Coba ceritakan dong. Sekarang mungkin dari Mbak Ristina. Ya, ada nggak kegiatan Prisma yang sampai hari ini tuh terkesan ya yang membuat kalian itu masih dikenang gitu loh. Mbak Ristina bisa ceritakan ke kita? Oh, ada Mbak Ristina. Pending Mas. Pending nggak Oh, sih? pending. Enggak aku. Enggak. Iya, kamu doang kamu pending. Enggak. Pending nggak? Enggak. Muter Yang nih aku. pending. Ini aku kan yang ditanya ya? Bener? Ya, Iya. Tina. Sebenarnya pending banget. Di aku muter doang makanya. Tapi suara kamu kedengeran kok. Apa gimana Mas? Ada nggak kegiatan Prisma yang sampai hari ini masih membekas di pikiran kamu atau di hati kamu gitu? Yang seakan-akan itu kamu pengen banget, kangen banget sama acara tersebut gitu. Kalau kegiatan Prisma itu yang buat ini ya acara Ramadan sih, acara Ramadan yang pertama diikutin. Kayaknya tahun 2017 kalau nggak salah. Ya kayak diajarin sih, soalnya kan sama Mas Fajar juga disuruh nyari duit gitu loh. Nyari ini dana buat acara gitu ke rumah-rumah orang kan kayak gitu, yang ngelatih sih sama ke Pandeglang kalau nggak salah. Pandeglang lupa. Ngapain itu ke Pandeglang? Yang naik bis. Itu kayaknya latihan kepemimpinan apa ya istilahnya itu ya? Twitter kali ya? Bukan, Rihlah, proker. Hah? Proker? Oh, Rihla ya? Itu Rihla dehnya. Pandeglang. Jadi Sama kegiatan Kayaknya kenapa proker, acara? Mas. Ya, Mbak Ristina, kenapa acara itu yang membuat kamu berkesan gitu loh? Kenapa kok nyari dana berkesan banget buat kamu gitu? Apa? Gimana? Iya, kamu tadi kan bilang acara yang berkesan bagi kamu kan salah satunya tadi kamu menyebutkan bahwa nyari dana ya, nyari dana fundraising gitu bahasa organisasinya. Nyari dana itu berkesan. Kenapa kok berkesan menurut kamu? Ada sesuatu kah nilai yang bisa kamu ambil dari sana? Salah satunya diajarin sih maksudnya untuk kayak berani sama orang gitu. Maksudnya berani untuk berbuat baik juga gitu loh Mas. Kayak diajarin kita tuh untuk bertanggung jawab sama kemarin kan kayak misalkan udah jadiin panitia gitu loh. Diajarin tanggung jawab gitu loh ketika jadi panitia kayak gitu. Iya ya. Jadi memang nggak semua orang ya punya keberanian untuk nyari donatur kan ya. Makanya saya ajarin supaya semua teman-teman itu punya keberanian untuk nyari donatur. Karena intinya kalau misalkan dia melakukan ditugaskan menjadi ketua pelaksana sebuah acara, mau nggak mau dia pun juga harus
nyari dana, karena itu salah satu tanggung jawab dia. Kalau dia nggak nyari dana, otomatis kegiatannya nggak berjalan. Itu sih yang nilai-nilai yang saya terapkan untuk teman-teman waktu dulu gitu kan. Jadi biar biar nanti kedepannya teman-teman ketika sudah lulus dari Prisma masuk ke ranah kampus kuliah gitu kan, itu udah nggak canggung lagi mintain donatur ke orang-orang. Oke, sekarang ke Mbak Dwi C. Mbak Dwi Cahyani. Kalau kamu gimana? Ada nggak kegiatan yang menurut kamu itu berkesan banget dan nggak bisa dilupain? Semua kegiatannya nggak bisa dilupain sih Mas. Kayak Wah, kegiatan Ramadan, lomba-lomba Islamik, seminar, kajian. Tapi yang pas di bagian nyari dana, terus persiapin lomba kayak nyari snack gitu-gitu dan ngebagiin undangan ke RT-RT itu seru banget sih Mas waktu itu. oh, justru yang kayak gitu buat kamu yang kayak gitu tuh yang kamu bilang itu yang seru ya? Nyebarin undangan Iya, itu yang seru. di belakangnya itu loh Mas, yang di balik layar. Kenapa seru? Seru aja soalnya apa ya? Biasanya itu kalau di rumah kan emang gak ngapa-ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba malam-malam disamper, suruh nyari undangan. Terus pagi-pagi disamper, suruh beli snack untuk kajian ini gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi eh, ketika gabung ke Prisma intinya kamu banyak kegiatan ya yang nggak membosankan ya, daripada nggak gabung Prisma otomatis kamu bosan di rumah terus ya. Begitu kali ya. Iya bener. Nah, sekarang Mbak Dwi N. Mbak Dwi N, kegiatan apa yang menurut kamu, Mbak Dwi, yang paling berkesan? Kan banyak tuh kegiatan Prisma selama 5 tahun kamu jalanin kan banyak banget tuh. Apa kira-kira? Kalau saya yang pertama sih acara Ramadan kayak bagi-bagi takjil. Terus saya juga paling suka kayak apa ya, kayak bantuin banjir, korban banjir itu. Terus yang paling berkesan itu pas Twitter ke Bogor yang perempuannya kalau nggak salah cuma saya sama Duice, itu seru banget. Itu nggak pernah saya lupain. Yang mana tuh? Saya lupa malah. Yang Twitter itu apa namanya, kayak LDK gitu loh Mas. Iya, kayaknya kamu pernah ya. Cuma pesertanya cuma 2 orang doang ya. Dwi N Dwi C ya. Sebenarnya iya cowok semua, terus yang perempuan cuma saya sama Duce. Terus itu tengah malam disuruh jalan-jalan, mata tertutup, pokoknya kayak digojlok gitu. Itu seru juga, seru banget. Iya, karena yang saya tahu tuh Prisma udah ngadain acara Twitter kan dari mulai Twitter 1, Twitter 2, bahkan sampai terakhir Twitter 5. Itu bener-bener kalau menurut saya juga nggak bakal bisa dilupain ya, karena luar biasa banget kegiatannya. Dari mulai persiapannya sampai acara hari hanya, bahkan ketika selesainya pun itu luar biasa banget. Sampai hari ini tuh ada sebagian teman-teman kayak misalkan kayak Mas Ari itu kemarin kita mengadakan podcast, Mas Ari bilang kalau Twitter itu benar-benar nggak bisa dilupakan. Sampai kalau misalkan lihat foto-foto kegiatan Prisma di Twitter itu bawahnya kayak pengen nangis gitu. Itu kata Mas Ari kemarin tuh. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kamu kan sekarang sudah jadi alumni Prisma, kemudian kalian sekarang kuliah di beberapa kampus di luar sana ya, di luar Tangerang ya. Nah, ada nggak sih sisi positifnya ketika teman-teman semua itu gabung ke Prisma? Banyak banget. Sisi positifnya. Nah, coba sekarang dari Mbak Dwi C, sisi positif kamu nih ketika kamu gabung ke Prisma itu apa aja? Dan ternyata sisi positif itu bisa dibawa pada saat kamu kuliah atau mungkin bisa diterapkan pada saat kamu di kuliah gitu. Apa aja tuh sisi positifnya ketika gabung di Prisma? Hal positifnya banyak hal baru yang dicoba, terus lebih berani untuk diri sendiri, kayak pernah disuruh jadi MC juga deh waktu itu.
sama dapat memaksimalkan waktu dengan baik sih. Kayak misalnya ada lomba dadakan, ada lomba, tapi kan mempersiapkan segala sesuatunya itu harus apa ya, supaya lebih apa sih, lebih bagus gitu, lebih tertata juga dalam waktunya. Berarti nggak sia-sia dong teman-teman atau kamu ya Mbak Duce, kamu nggak sia-sia dong gabung ke Prisma, ternyata ada beberapa keahlian yang kamu apa ya yang diasah di Prisma akhirnya berbuah hasil ketika di kampus. Ada Ada, contohnya kayak tadi apa jadi MC di iya, depan umum ya, seperti lebih itu ya. berani. Mm, Mm-mm. Mungkin kalau nggak gabung ke Prisma mungkin pemalu kali ya. pemalu. Oke, sekarang coba ke Mbak Dwi N. Ada nggak sisi positifnya nih ketika gabung ke Prisma? Coba ceritakan ke kita. Maaf Mas, sisi positifnya sih kalau buat saya yang pertama tuh karena saya sudah berkecimpung di dunia organisasi, jadi saya lebih mengenal karakteristik orang tuh gimana. Jadi saya nggak kaget nih pas kuliah jauh-jauh di Jogja, terus saya jadi bisa adaptasi sama karakteristik orang yang berbeda-beda gitu. Terus habis itu saya jadi gimana ya, termotivasi, dan kalau diem aja tuh kayak kurang gitu. Jadi saya juga lumayan aktif gitu. Jadi ketika kamu gabung ke Prisma, sisi positif yang kamu ambil itu kamu bisa mengenali karakter orang masing-masing ya, dan bisa menghadapi lah. Dalam arti, misalkan kamu di Prisma menghadapi orang yang cuek, nah, kamu ketika sudah pernah menghadapi itu di Prisma, lalu kamu terjun di dunia kampus, ketemu sama orang tersebut, otomatis sudah nggak kaget lagi kan ya? Bener nggak? Oke. Benar. Nah, sekarang ke Mbak Aristina. Kira-kira ada sisi positifnya gabung ke Prisma biar para penonton makin bersemangat untuk gabung ke Prisma? Ada nggak? Eh, kalau dari saya sih ini dapat lingkungan yang baik sih, lingkungan yang baik. Maksudnya kan ya dulu saya ya ya jangankan pakai jilbab aja enggak dulu kan kayak gitu kan. Setelah masuk Prisma ya kan kayak dikit-dikit belajar kayak gitu-gitu loh. Terus sama ini apa? Ya diajarin, maksudnya belajar organisasi pertama di situ sih, di Prisma ya, belajar organisasi, banyak belajar gitu loh, kayak dijadiin, kalau nggak salah pertama masuk dijadiin sekretaris, padahal saya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Terus ya kalau disuruh gimana sama Mas Wendy sama Mas Teddy, ya udah diikutin di ini, jadi kayak jadi pengalamannya banyak gitu loh. Ya semakin kesini semakin ngerti gitu organisasi begini. Saya juga sering Oh, cerita Prisma ke orang-orang yang di Jogja, ke teman. oh, Masya Allah. Masa sih? Ceritanya gimana tuh? Boleh diceritain Ya nggak? cerita, ya kalau ngadain acara gimana gitu, kayak ngadain acara tuh gimana gitu, terus sama kayak pencarian dana tuh gimana gitu, dari sini, dari Prismaan, kayak maksudnya Prismaan setiap ngadain acara lumayan lah dananya, kayak Ramadan aja misalkan butuh banyak, sama Rislah sama anak yatim kalau nggak salah itu juga kan dapat dapat dapatnya kan juga lumayan banyak gitu loh, kayak butuhnya juga lumayan banyak, terus gimana caranya gitu ya, sedikit-sedikit bisa diambil pelajaran gitu. Iya, wah luar biasa banget. Mudah-mudahan para pemirsa nih yang nonton live streaming ini ya, eh, mendengar tadi dari kamu tuh bahwasanya dulu kamu apa ya? Jadi ada sisi positif yang kamu dapat ketika gabung ke Prisma. Salah satunya yaitu dengan apa ya? Yang tadinya sebelumnya kamu tidak berhijab, sekarang kamu berhijab. Ya Iya. belajar sih pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ya saya lihat. Tapi memang kalau keluar rumah kamu udah selalu pakai jilbab kan ya? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Terharu saya ngelihatnya. Ngedengernya bukan lihatnya, Masya Allah. Bagus, bagus, bagus. Jadi buat motivasi nih buat teman-teman semua yang mungkin hari ini lagi nonton ya. Mudah-mudahan ini ada beberapa alumni-alumni Prisma lah ternyata ketika gabung ke Prisma itu
ternyata ada loh nilai-nilai positifnya. Entah itu bisa mengasah keterampilan, kemudian bisa menghadapi karakter setiap orang, dan juga bisa memperbaharui akhlak kita. Masya Allah. Nah, sekarang terakhir nih teman-teman. Memang karena waktu di live streaming di Instagram ini cuman hanya bisa 1 jam ya kalau tidak salah, 1 jam. Sebenarnya bisa beberapa jam, cuman nanti kepotong videonya. Nah, untuk closing statement ya, saya minta dari ketiga narasumber kita ini uh, tolong dong, kita minta pesan-pesan atau mungkin kritikan buat saya, buat pengurus-pengurus Prisma yang sekarang, ataupun buat para remaja di Bumi Asri gitu. Uh, dari kalian kira-kira apa nih pesan-pesannya untuk pengurus dan juga untuk warga lagi, untuk remaja Bumi Asri. Mungkin dimulai dari Mbak Ristina dulu nih, yang subhanallah banget tadi jawabannya. Kalau dari saya yang pertama, untuk pengurus deh, ya untuk Prisma maksudnya, sebisa mungkin kalau misalkan emang ada ADART, organisasinya ya mengikuti ADART-nya gitu. Maksudnya menjalankan organisasi itu sesuai dengan ADART yang ada. Soalnya kan itu sebagai fondasi organisasi kan yang dipakai gitu loh. Kayak ya itunya deh. Terus yang kedua yaitu solid, kesolidannya kalau bisa ditambah gitu. Jangan kalau misalkan dapat tugas jangan lulu gua gitu. Jadi kayak ya harus sama-sama bareng gitu loh ngerjainnya. Kalau cuma sendiri-sendiri kan nanti nggak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Terus yang ketiga komunikasinya kalau bisa diiniin gitu loh. Dari ketua, terus ketua divisi sama anak buah staff divisinya tuh harus kalau bisa tuh tersampaikan semuanya gitu loh. Kalau misalkan emang ada masalah ataupun ada yang diomongin gitu, jangan kadang tuh cuma sampai ke kepala divisi doang, sedangkan anggotanya nggak tahu ya, jadi dia juga bingung ikutnya gitu loh. Terus yang keempat itu ini, kalau misalnya ngadain acara besar, karena kan kita juga nggak bisa giniin anak Prisma semua ya, maksudnya mereka kan udah punya bagian masing-masing gitu. Terus kalau bisa tuh kita ngambil panitia dari luar, itu kan sebagai kayak regenerasi gitu loh. Kita ya sebagai salah satu untuk mengajak orang masuk Prisma gitu loh. Kalau dia udah dimasukin udah masuk salah satu panitiaan, mungkin dia bakal paham sama apa yang ada di Prisma gitu loh. Jadi kan dia bakal ya kalau dia mau masuk kan lumayan buat nambah-nambah. Ya tapi kalau bisa diseleksi lebih yang nggak lebih ketat juga sih, kayak lebih agak berbobot aja gitu. Soalnya kan namanya organisasi ya, takutnya kalau misalkan dia cuma numpang nama doang di situ kan gimana gitu loh. Numpang nama nggak kerja apa-apa gitu. Bener. Kasihan yang lainnya gitu loh. Kasihan apalagi ketuanya gitu. Ya. Ada lagi, itu pesan untuk pengurus kan ya, pengurus Prisma. Kalau pesan untuk remaja di Bumi Asri nih, mungkin ada ajakan buat kalian gabung ke ajakan buat dari Mbak Ristina untuk gabung ke Prisma, silakan. Kalau dari aku apa ya, tunggu. Ya. Gabung sih ke Prisma, sumpah seru Bu. Maksudnya kegiatannya juga bukan yang cuma nggak serta-merta tentang ya hafalan ngaji gitu loh. Ada serunya kok, maksudnya banyak pengalaman yang bisa diambil kalau emang kalau memang mengikuti gitu, bisa ada pengalaman banyak dari hal-hal kecil aja, itu bisa dijadiin pengalaman gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Itu pesan kamu buat remaja di Bumi Asri ya, yang mungkin hari ini Iya. Kalau ada yang nonton ya, jadi kalau bisa gabung aja ya, karena memang Prisma itu bukan hanya sekedar ngaji doang. Ini kayaknya Mbak Dwi N kayaknya ini. Kenapa ini Mbak Dwi N ya? Kalau nggak kuotanya habis, sinyalnya Ali, Mas. Masya. Sebentar saya undang dulu ya. Nah, sekarang sambil nunggu Mbak Dwi N, giliran Mbak Dwi C aja deh.
Kira-kira ada pesan nggak untuk pengurus sekarang dan juga untuk remaja di Bumi Asri nih, ajakan buat gabung ke Prisma gitu? Pesannya kayaknya udah tersampaikan semua, Mas. Kayak yang Mbak Yuyut bilang. Ada lagi mungkin tambahan? Jangan patah semangat aja, terus keluarin juga tuh ide-ide baru yang unik untuk ngebuat hal baru juga di Prisma, biar kegiatannya lebih apa ya, lebih kelihatan gitu loh, lebih ada. Terus saling komunikasi juga supaya ngejain. Ya bener tuh tadi yang ada RT-nya juga masih apa ya? Kalau menurut saya masih kurang banget gitu. Terus untuk yang belum gabung, jangan sampai nyesel loh. Apalagi kalau masih banyak waktu luang kan, manfaatin waktu luangnya. Ada lagi? Apa cukup? Udah. Mbak Duce? Oke, sekarang makasih ya Mbak Duce. Sekarang ke Mbak Duen. Sama seperti pertanyaan dari sebelum-sebelumnya, narasumber yang lainnya. Pesan kamu buat pengurus Prisma dan juga buat warga remaja Bumi Asri untuk gabung ke Prisma, silahkan Mbak Duen. Yang itu udah dijabarin banyak ya Mas sama Mbak Ristina sama Mbak Duce. Kalau saya sih yang pertama kekompakan ya, maksudnya jangan ada grup di dalam grup, jangan ada kubu di dalam kubu, karena kalau saya lihat, mohon maaf, antara anak lama dan anak baru itu sangat jelas terlihat. Anak baru di ujung, anak lama di ujung gitu loh, kayak nggak berbaur. Itu kayak bukannya nyumpahin, tapi kayak gitu tuh menurut saya udah termasuk perpecahan sih, akan timbul gitu nantinya. Nah, gimana untuk ketua ini PR untuk ngompakin, gimana sih biar kompak antara anak baru sama anak lama. Terus juga anak lama jangan sombong, ih gue anak lama loh, kayak gitu-gitu, kayak jangan. Kalau bisa kayak bantuin anak barunya kayak gitu. Pokoknya yang saya lihat sih itu sih, kompak. Kalau kompak insya Allah semua itu jalan beriringan, karena saya pernah dengar kata Mas Fajar ini, organisasi itu satu tubuh. Kalau satu sakit, semua ikut sakit kayak gitu. Jadinya gimana sih mengkoordinasi satu tubuh itu biar kompak dan jalan sesuai tujuannya kayak gitu. Terus juga kalau ada masalah diomongin, jangan diem-diem. Belajar dari yang dulu-dulu itu pernah ada salah satu anggota ada masalah anggota lain itu diselesainya bareng-bareng gitu. Jadi nggak gimana ya, misalnya ketua aja nih yang ngejapri gitu, mending kayak langsung disamperin, diomongin baik-baik. Dulu tuh pernah ada masalah kalau nggak salah di tahunnya Mas Fajar ya pas jadi ketua, terus kayak disamperin bareng-bareng gitu, apa ini loh masalahnya ini gini gimana jalan keluarnya kayak gitu. Jadinya nggak cuma dijapri, nggak mau. Walaupun ya emang mungkin karena lagi pandemi atau gimana, cuma ada baiknya tuh kayak ada dia terus kayak dirapatin gitu loh, maksudnya tuh diketemuin dulu gitu. Terus habis itu yang lain-lain sih apa mengikuti aja sih. Terus soal peraturan juga harus tegas aja. Kalau ada peraturan gitu nggak pandang dulu siapa dia pak orang penting atau enggak. Kalau emang peraturannya udah kayak gitu, tertulisnya kayak gitu, ya harus gimana pun peraturan itu harus dijalankan kayak gitu. Gitu aja. Terus untuk warga Bumi Asri, remaja bukan Prisma warga, karena seru banget. Oh ya maaf, saya remaja Bumi Asri dong. Ikut Prisma tuh gimana ya? Kalian dunia tuh dapat nih, kayak misalnya kalian belajar organisasi dan lain-lain. Insya Allah agama juga dapat karena tiap minggunya ada liko, ada mentor kayak gitu. Jadi apa ya, menurut aku tuh kalau ikut Prisma tuh kalian tuh dapat dua gitu, nggak cuma dapat di dunia aja, tapi akhirnya insya Allah dapat gitu. Gitu aja. Keren ya. Oke. Terima kasih banyak nih buat waktunya dan buat jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini nonton live streaming kita bisa ambil hikmahnya ya, baik pengurus ataupun remaja-remaja di Bumi Asri yang belum gabung. Mudah-mudahan pengurusnya bisa berbenah, dan remaja di Bumi Asri yang belum bergabung dengan Prisma mudah-mudahan bisa gabung dengan Prisma. Ya, oke, gitu saja nih teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalian pada sehat ya kan, dan juga selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Oke,
tanpa berpanjang Amin. kata, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan ya, dan jangan sampai lupain kita lah intinya ya. Walaupun kalian jauh di sana, tetap kalau misalkan ada acara-acara Prisma, saya berharap teman-teman bisa gabung. Gak usah malu, mentang-mentang udah lama nggak gabung. Pokoknya kalau datang Bumi Asri, datang aja kalau Prisma lagi ada acara. Oke, gitu saja ya. Thank you semua. Ya, assalamualaikum.